Pernah ingat kejadian dalam satu athar yang sahih yang dimaktub oleh para salaf dalam kitab-kitab sirah mereka. Amr bin As, seorang sahabat besar yang membebaskan Mesir. Beliau berkeinginan untuk membangun istana. Setelah beliau memenangkan Mesir yang saat itu dicengkram oleh Romawi ratusan tahun. Memang Mesir itu memang daerah bergejolak Pak dari dulu. Ya? Maka kemudian ketika pada zaman Rasulullah Mesir itu dicengkram oleh Romawi. Sampai akhirnya dibebaskan oleh Amr bin As. Dan itu terjadinya di bulan Ramadan. Masya Allah ya. Para sahabat itu menjadi lebih kuat di bulan Ramadan. Ya, kurang lebih kayak kita lah insya Allah. Kita, mereka kali Sadia mereka. Amr bin As itu membebaskan Mesir dari seluruh cengkaman Romawi. Dibebaskan semuanya itu, lari terbirit-birit Romawi itu pada zaman Amr bin As. Amr bin As kemudian mendirikan sebuah istana yang telah ditetapkan lokasinya oleh beliau. Qadarullah, ternyata tempat dan lokasi yang ditetapkan oleh beliau di situ ada tanahnya orang Yahudi. Tanah itu dihargai oleh Amr bin As, tidak dijual-jual. Dinaikkan lagi, tidak dijual lagi. Dinaikkan lagi, tidak dijual. Tidak mau dijual. Lalu kemudian akhirnya Amr bin As menggunakan hak prerogatifnya kalau bahasa orang sekarang. Diambil itu tanah, lalu dibangun. Yahudi itu nangis. Tapi ngerti mengembalikan persoalan ini kemana. Dia tidak melapor ke Romawi karena dia tahu pasti akan tidak didengarkan. Itulah bagaimana orang Yahudi dulu itu sampai mereka itu ngerti kepemimpinan dalam Islam itu memutuskan segala masalah. Dia pergi ke Madinah, dari Mesir ke Madinah Pak. Perjalanan itu hampir diambil 1 bulan lebih. Saat itu. Dia pergi kemudian ke Madinah untuk melapor ke siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia membayangkan ini pasti istananya Umar bin Khattab itu lebih besar daripada istananya Amr bin As. Lalu pemimpin di Mesir aja segede itu, apalagi di Madinah. Ketika sampai di Madinah, celingak dia cari istananya Umar bin Khattab. Tidak ketemu. Tahu celingak-celingok? Noleh kanan, noleh kiri itu. Mana celingak-celingok? Mana ini istananya? Ternyata dia mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki penduduk surga. Seorang laki-laki yang utama setelah Nabi dan kemudian Abu Bakar. Itu tidur di bawah pohon. Tidak percaya dia. Loh bagaimana kemudian seorang Umar bin Khattab tidur di bawah pohon siang-siang. Padahal Amr bin As itu memiliki istana yang besar. Masya Allah. Apa yang kemudian terjadi? Dia sampaikan unek-uneknya kepada Umar bin Khattab. Coba. Orang Yahudi ngerti memutuskan perkara itu kepada khalifah. Dia tidak pergi ke Romawi. Padahal Romawi itu punya histori yang panjang di Mesir. Tapi kemudian orang Yahudi itu ngerti bagaimana kezaliman Romawi. Dia tidak mau pergi ke Romawi. Dia pergi menemui Umar bin Khattab. Dia laporkan apa yang dia alami kepada Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar melihat aja. Ada tulang. Kemudian tulang itu diambil oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membawa pedang. Dihunuskan pedangnya. Kemudian tulang itu diluruskan gini. Kemudian ini kasih kepada Amr bin As. Yahudi itu bingung jauh-jauh dari Mesir. Cuma dapat tulang. Memang saya kucingnya wah. Tidak ada. Kalau tambahan memang saya kucing dari saya. Dia, ini cuma tulang wahai Umar. Iya. Kasih ke Amr bin As. Ya, ini nih yang saya kasih. Iya. Kemudian Umar bin Khattab memberikan kepada yang di pundaknya. Dah, itu kasihkan kepada Amr bin As. Kalau tidak berubah, gampang, nanti aku yang ngurusin. Tulang Pak. Tulang itu kemudian dibawa dengan 1000 pertanyaan oleh orang Yahudi itu dari Madinah ke Mesir lagi. Ya Allah jauh-jauh saya itu ngurusin persoalan dan perselisihan yang terjadi antara saya dengan Amr bin As, pemimpin Mesir. Tapi dikasih Umar itu hanya dengan tulang. Dikasihkan itu kepada Amr bin As Pak. Lalu kemudian Amr bin As dikatakan ini tulang dari dari pemimpinmu. Yaitu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kemudian Amr bin As mendapati kemudian tulang itu, gemeter Amr bin As. Jatuh tulang itu. Minta maaf betul kepada Yahudi. Yahudi itu kemudian kagum. Masya Allah. Dikasih tulang langsung bisa berubah. Kita itu dikasih broadcast nasihat sehari 10 kali aja tidak berubah-ubah. Ini dikasih tulang loh. Ini dikasih tulang langsung berubah. Kita itu baca video WhatsApp, mendengar, baca nasihat. Tidak berubah-ubah. Ini dikasih tulang, itu berubah.
Lalu kemudian Yahudi itu tanya sama kemudian Amr bin As, "Loh, apa yang kamu ambil dari tulang itu?" Tulang itu kemudian digaris lurus oleh Umar bin Khattab mengatakan, "Sesungguhnya engkau ini hanyalah tulang belulang ketika nanti engkau mati. Apa yang kamu banggakan dari duniamu?" Ketika kemudian digaris lurus oleh Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada saya. Kalau kamu tidak lurus sesuai dengan kitabullah dan sunnah, maka aku yang akan meluruskan kamu dengan pedang ini supaya kamu menjadi tulang belulang yang hina di hadapan Allah. Coba Pak. Dalam loh itu Pak. Kalau kita tidak beriman itu tidak paham. Oh tulang, oh terima kasih ya. Wih saya dikasih Umar bin Khattab tulang, kasih di tembok. Tapi kemudian karena yang mau mengambil itu adalah Al-Labib, orang yang pinter, Amr bin As, walaupun beliau khilaf dalam satu hal. Nah, memang sahabat tidak maksum, tapi mereka cepat kembali kepada kebenaran. Dia ngerti tulang itu memberikan pelajaran besar. Dia kembali kepada jalan yang benar, dan kemudian akhirnya dia ambil, dihancurkan. Ketika sebelum dihancurkan, orang Yahudi kemudian takjub dengan itu dan berkata, kalau memang aku dapati bahwasanya kamu di dalam Islam itu semulia itu, mengurusi segala masalah, maka saksikanlah bahwasanya saya telah bersyahadat dan aku serahkan tanah ini ikhlas kepada dirimu. Masya Allah. Tulang menyebabkan Amr bin As ketakutan dan gemetar, menyebabkan Yahudi masuk Islam. Tulang Pak. Tulangnya di mana sekarang? Tidak penting tulangnya di mana. Ya. Jadi pada dasarnya Masya Allah, yang ingin saya sampaikan adalah sampai kemudian orang Yahudi aja ngerti fungsinya kepemimpinan di dalam Islam itu untuk ngurusin masalah semacam itu. Coba kalau kemudian dalam Islam tidak ada kepemimpinan yang betul-betul syar'i menggantikan tugas Nabi, rusak masalah itu.